Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu keempat, kita mata kuliah metodologi penelitian 1. Hari ini kita akan bicara tentang variabel penelitian. Jadi sudah mulai sedikit spesifik dibandingkan beberapa pertemuan yang lalu. Minggu lalu kita masih bicara yang umum-umum tentang penelitian, sifat-sifat penelitian, tapi sekarang kita mulai spesifik, kita bicara tentang variabel penelitian. Kita asinkronus. Jadi saya harap untuk pertemuan hari ini teman-teman bisa menyaksikannya di waktu ini, di waktu kuliahnya ya, sesuai jadwal. Kalaupun kalian menonton ini mungkin tidak tepat waktu banget, telat-telat jangan terlalu jauh lah. Oke, jangan lupa untuk absen di Google Classroom, terus nanti akan ada tugas, silahkan cek juga di Google Classroom. Ada beberapa jebakan. Jadi semester ini nggak hanya ke teman-teman, saya juga bikin jebakan ke angkatan yang lain. Jadi saya nggak ngasih tugas, saya nggak bilang ada tugas di PPT di Google Classroom, saya bilang tugasnya di video. Jadi kalau kalian ada yang nanya tugasnya apa, berarti kalian nggak nonton videonya ya. Oke, jadi tonton videonya, bukan masalahnya pengen ditonton, tapi ini kuliahnya materinya di video ini, jadi silakan tonton. Ini tugasnya akan saya omongin di video ini ya. Oke, kita mulai aja kuliah hari ini tentang variabel penelitian. Ya. Jadi itu hal yang paling penting dalam penelitian tuh ketika kita bicara variabel. Kenapa penting? Karena kalau kita enggak tahu apa variabelnya, ya gimana mau melakukan penelitian gitu kan? Karena itu kunci kita melakukan penelitian itu ada variabel gitu ya. Oke, nah keluar juga variabel penelitian ya. Jadi apa sih variabel? Variabel itu adalah lewat aja ini. Variabel itu adalah segala sesuatu yang kita ingin ukur, intinya gitu. Ketika kita bikin penelitian, kita pengen mengetahui sesuatu hal, kita ingin mengetahui X misalnya, terus kita melakukan pengukuran terhadap X, maka X itu variabel. Jadi apa yang ingin kita ketahui atau apa yang kita ukur itu variabel. Itu secara simpel. Jadi kalau misalnya apa yang kita teliti itu variabel. Saya mau meneliti rasa malas, maka rasa malas itu variabel. Saya mau meneliti kecerdasan, maka kecerdasan itu variabel. Saya mau, misalnya saya mau meneliti lagi tentang kemampuan finansial misalnya, itu juga variabel. Jadi apa yang kita ingin ketahui, apa yang kita ingin ukur itu variabel secara simpel. Secara lengkap, variabel itu adalah kejadian, situasi, perilaku atau karakteristik manusia yang berubah-ubah atau bermacam-macam. Nah, kenapa? Jadi variabel itu bisa macam-macam, bisa sebuah kejadian, bisa situasi, bisa perilaku, bisa karakteristik. Karakteristik itu personality misalnya, atau misalnya attitude misalnya, atau belief misalnya, itu kan karakteristik. Tapi kalau misalnya perilaku kayak tadi rasa malas atau enggak gitu ya, performance misalnya dalam pekerjaan atau konformitas sosial misalnya, itu perilaku. Kenapa berubah-berubah dan macam-macam? Karena dalam variabel itu, dalam penelitian itu kita ada dinamika antar variabel soalnya gitu. Jadi kalau kita melakukan penelitian, kemarin kan kita bahas tuh ya, di penelitian itu kita menjelaskan suatu fenomena dan kita bisa memprediksi gitu. Kalau memprediksi dan menjelaskan itu ada hukum sebab akibat gitu. Jadi variabel itu bisa berubah-berubah karena disebabkan oleh hal lain gitu. Atau suatu variabel itu menyebabkan hal lain gitu. Dan bermacam-macam, karena macam-macam. Karena kan kalau misalnya kita meneliti
personality misalnya. Personality mahasiswa psikologi Unibi itu kan macam-macam personality. Maka kita ukur gitu. Tapi kalau misalnya saya mau mengukur misalnya ya apa ya yang gampang kemampuan atau seberapa fashionable. Jadi dulu murid SMA misalnya di SMA 20 sebutlah gitu. Kan di SMA seragamnya seragam tuh kan sama gitu. Gimana kita mengukur fashionable-nya gitu. Kecuali ada variabel ya mungkin ada yang celananya di model, ada yang celananya bawaan dari sekolahnya gitu. Mungkin itu jadi pengaruh. Tapi intinya seragam. Kalau misalnya semua diseragamin sama tuh nggak boleh dimacem-macem, kita nggak bisa mengukur itu karena itu bukan variabel. Karena dalam satu populasi itu semuanya sama ya gitu. Jadi itu variabel kejadian, situasi, perilaku atau karakteristik manusia berubah-ubah atau bermacam-macam. Terus, oke, variabel itu harus punya minimal 2 value atau 2 nilai. Jadi misalnya bagus, jelek, tinggi, rendah. Itu biasanya kalau disebutnya kategorisasi gitu. Jadi atau bagus, sedang, jelek, bagus, jelek gitu. Kalau misalnya cuma satu variabel, ya itu udah nggak bisa jadi variabel gitu karena kita nggak bisa ukur kan. Kalau misalnya kayak apa namanya kita mengukur pintu gitu, ini pintu tinggi apa enggak gitu kan. Tinggi itu standarnya seberapa, enggak itu standarnya seberapa, maka dia punya 2 value. Tinggi itu misalnya ketika pintu ini lebih dari 180 cm tingginya, karena dengan asumsi rata-rata orang Indonesia misalnya tingginya 170, maka ada space 10 cm buat kepalanya lewat. Jadi itu dianggap tinggi misalnya. Atau standarnya justru 180 itu standar minimal. Jadi tinggi itu dianggap kalau lebih dari 2 meter misalnya. Ya kalau di bawah 2 meter dianggap rendah, panjang tinggi pintu tuh kurang tinggi. Kalau di atas 2 meter disebut tinggi. Itu namanya variabel. Dia punya 2 atau lebih value. Gimana kalau lebih? Bisa aja pintunya kurang tinggi. Kalau di bawah 2 tinggi, di atas 2 sampai 2,5 meter. Tinggi banget misalnya kalau udah di atas 2,5 meter atau di atas 3 meter. Jadi itu value dari variabel. Variabel itu secara umumnya variabel itu ada dua namanya variabel independen dan variabel dependent. Tadi bertanya ada di awal bilang variabel itu berubah-berubah. Nah itu kenapa berubah-berubah? Karena ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependent. Apa itu variabel independen? Independen itu kan kata dasarnya itu dependent ya. Dua-duanya kata dasarnya dependent. Dependent itu kan punya ketergantungan. Independen, imbuhan in itu berarti menyatakan tidak gitu ya. Jadi tidak punya ketergantungan gitu. Jadi dia mandiri, dia bebas mau ngapain aja gitu. Itu independen. Saya orang yang independen gitu. Pemikiran saya independen, maka saya tidak terkekang oleh atau tidak bergantung pada hal-hal lain ketika harus berpikir gitu. Independen itu istilahnya gitu. Kalau dependen kita punya ketergantungan. Jadi variabel independen dia bebas mau ngapain aja, nggak ada pengaruhnya gitu. Tapi kalau variabel dependen dia bergantung pada variabel lain untuk bisa muncul misalnya atau bisa punya skor yang tinggi, itu pengaruh dari variabel lain. Kalau bahasa Indonesianya biasanya independen itu disebut variabel bebas, independen bebas, Independence Day kan gitu ya. Hari kemerdekaan, maksudnya merdeka di situ kan bebas tuh, bebas dari penjajahan. Gitu. Itu disebut variabel bebas, variabel independen. Variabel dependent itu disebut variabel terikat. Gitu. Jadi dia terikat, dia mau tinggi skornya, mau rendah skornya, gimana yang mempengaruhin gitu. Gimana variabel lain gitu. Ketika nggak ada variabel lain ya dia nggak bisa tidak bisa mendefinisikan tinggi rendah gitu, nggak bisa mendefinisikan muncul apa enggak gitu. Oke, kita lihat ya. Lagi kayak misalnya ada istilah juga tuh, saya independen ya. Saya
gue cewek independen gitu. Jadi saya nggak perlu cowok, banyak yang gitu ya. Dia bebas, dia nggak punya ketergantungan sama sosok pria. Independen dengan dependen gitu. Intinya ketika bicara variabel independen, dependen, asal kalian ngerti secara bahasa sebenarnya itu gampang. Mana independen, mana dependen. Kita kasih lihat ya. Nah kayak gini. Kebanyakan pasti independennya. Jadi nanti dibenerin ya yang saya share ke kalian. Jadi secara basic variabel independen itu akan mempengaruhi variabel dependen. Variabel yang bebas dia nggak punya ketergantungan pada siapa-siapa. Dia bisa mendefinisikan dirinya sendiri. Justru dia akan mempengaruhi variabel lain. Variabel yang dipengaruhi itu variabel dependen. Jadi kata kuncinya itu ya, kalau dipengaruhi, depannya D itu ya, dipengaruhi maka dependen. Kalau mempengaruhi maka independen. Independent variable itu mempengaruhi, dependent variable itu dipengaruhi. Kalau nanti saya tanya mana independent variable, mana dependent variable, jangan salah lagi. Kadang-kadang banyak mahasiswa tuh udah sampai nulis skripsi, udah sampai SUP, bahkan ada yang udah sampai sidang, nggak bisa membedakan mana independent variable, mana dependent variable. Gitu ya. Nah, variabel itu berubah-berubah kalau dia posisinya ada di dependent variable. Dia akan berubah menjadi apa atau berubah seperti apa, gimana sih independent variable mempengaruhinya gitu. Karena dia punya ketergantungan pada seseorang, maka gimana sih independen, gimana yang mempengaruhinya. Kalau misalnya kalian masih bergantung sama misalnya kalian ke ngampus masih dikasih ongkos sama orang tua misalnya. Satu ketika orang tua ngasih ongkosnya gede misalnya. Maka kalian memutuskan naik Gojek gitu. Tapi kalau misal atau naik Grab Car atau naik GoCar, tapi ketika misalnya ngasih ongkosnya dikit, maka kalian memutuskan untuk naik angkot misalnya gitu. Berarti kalian masih dependen gitu kan. Tapi kalau udah independen, ya duit gue sendiri ya gue yang ngatur, mau naik ojek, mau naik angkot terserah gitu. Itu contohnya kayak gitu ya. Jadi ulangi lagi, independent variable itu mempengaruhi, dependent variable itu dipengaruhi. Oke, nah berikutnya, ketika bicara variabel, kita misalnya bilang rasa malas. Rasa malas itu gimana sih sebenarnya gitu? Standarnya apa rasa malas itu? Nah, untuk tahu standarnya, kita perlu namanya definisi operasional variabel. Gitu. Jadi definisi operasional variabel itu kumpulan prosedur yang digunakan ketika kita mengukur atau memanipulasi variabel. Jadi misalnya kalau saya bilang rasa malas, apa definisi operasionalnya? Maka saya bilang definisi operasional rasa malas itu tidur lebih dari 10 jam sehari misalnya gitu. Maka saya bilang, saya akan mengukur rasa malas mahasiswa psikologi UNIBI dengan definisi operasional yang saya bilang bahwa rasa malas itu kalau kalian tidur di atas 10 jam sehari. Maka nanti yang baca penelitian saya, kita punya satu paham. Oh, Pak Ilham tuh mengukur rasa malas dilihat dari waktu tidur, lama tidur gitu. Maka dia akan kayak kita lihat penelitiannya. Tapi kalau misalnya saya nggak mencantumkan definisi operasional, jadi saya bilang saya mengukur rasa malas. Terus saya bilang si X ini malas gitu. Saya melihat dari jam tidurnya, sehari tidurnya 15 jam misalnya. Terus kalau 15 jam habis ya hidupnya 9 jam berarti. Tidurnya 12 jam deh, jangan kelamaan. Tidurnya 12 jam sehari. Tapi saya nggak mencantumkan operasional, definisi operasional. Nanti orang yang baca penelitian saya, dari mana ini tahu males? Oh, di kelas saya, misal dosen lain yang baca. Di kelas saya dia rajin ngumpulin tugas, di kelas saya dia rajin menjawab pertanyaan, di kelas saya rajin nanya, ngumpulin tugas tepat waktu, gitu. Itu jadinya akhirnya jadi beda kan, ada beda paham itu karena tidak kesepahaman dalam definisi operasional variabel. Di sini ada contoh-contoh, misalnya agresi. Kita agresi mau lihatnya seperti apa, berapa kalikah dia membanting massa. Kita mau bilang, kita mengukur variabel agresi pada anak. Definisi operasionalnya apa? Apakah agresi itu dilihat dari jumlah, misalnya gini, jadi bahasanya gini, definisi operasional. Definisi operasional agresi. Definisi operasional variabel agresi adalah seberapa banyak
seorang anak membanting mainannya dalam sehari, misalnya gitu. Itu definisi operasional agresi. Atau bisa juga bukan membanting mainan gitu. Kita nggak mau level yang seperti itu karena kadang-kadang anak kecil tuh karena perkembangannya, kalian mungkin belajar perkembangan lebih tahu, memang punya insting untuk banting-banting mainan gitu. Jadi kita naik levelnya. Agresi itu ketika seberapa banyak dalam seminggu dia berantem sama temennya di sekolah gitu misalnya. Bisa jadi definisi operasional berubah. Maka kita melihat, kita bicara definisi operasional dari perilaku agresi pada anak ketika berapa kali seorang anak dalam seminggu berantem dengan teman kelasnya. Gitu. Atau misalnya nggak cukup berantem, bisa aja berantem tuh dia membela diri gitu. Berapa kali dia memulai perkelahian, jadi dia yang mulai gitu. Saya itu agresi. Jadi definisi operasional tuh bisa berubah-berubah gimana kita mendefinisikan variabel yang ingin kita ukur. Kedua, misalnya kemampuan atletik. Kemampuan atletik mau dilihat dari mana? Dari larinya, dari renangnya, dari naik sepeda. Larinya tuh apakah dari waktu gitu? Larinya dalam satu putaran Pajajaran tuh 400 meter, dia bisa lari 20 detik misalnya. Cepat atau lama tuh 400 meter 20 detik? Cepat ya. Kayak cepet deh. 20 detik misalnya. Atau misalnya kita bukan dari speed gitu ngukurnya, tapi kemampuan atletik kita ukur, dia bisa lari nonstop sejauh 500 km misalnya gitu. Kemampuan atletik. Contoh definisi operasional kemampuan atletik. Jadi definisi operasional itu kita yang bikin. Ketika kita bikin penelitian, kita bikin definisi operasional kita berdasarkan gimana cara kita mengukur atau memanipulasi variabel. Kenapa ada memanipulasi? Kalau tadi kan bilangnya ngukur, manipulasi itu akan dipakai ketika misalnya kita melakukan penelitian eksperimen. Nanti dibahas di belakang. Ketika kita melakukan penelitian eksperimen, kita harus memanipulasi variabel. Contohnya misalnya gini, kemampuan atletik. Kalau Pak Ilham disuruh lari ke Pajajaran 400 meter, disuruh Pak Ilham silakan lari. Prit, lari. Mungkin dia nggak akan bisa bermenit-menit tuh gitu, berbelas-belas menit misalnya dalam satu putaran gitu. Tapi ada kita manipulasi gitu. Manipulasinya apa? Kita lepasin tuh anjing gila misalnya supaya ngejar si Pak Ilham lari di Pajajaran 400 meter. Bisa jadi cepet banget larinya gitu karena ada manipulasi. Contohnya gitu ya, contoh ekstrimnya gitu. Jadi kita bilang definisi operasional kemampuan seseorang untuk berlari atau kemampuan seberapa cepat seseorang berlari ketika dikejar anjing gila, itu jadi kemampuan atletik misalnya kayak gitu contohnya. Jadi kita bilang gimana cara kita mengukurnya dan gimana kita memanipulasi. Itu definisi operasional. Nanti suatu saat misalnya saya suruh kalian atau kalian bikin penelitian, coba bikin definisi operasional, kalian nggak bisa Google gitu. Itu kalian yang bikin, kalian cari variabelnya pengen apa, ngukurnya gimana, eksperimen atau bukan, pakai skala apa. Nah, di situ baru kalian bisa membuat definisi operasional. Gitu ya. Di sini ada banyak lagi perilaku konsumtif, kecanduan sosial media, tapi saya nggak akan bahas karena silakan kalian bayangkan di kepala kalian perilaku konsumtif seperti apa, kecanduan sosial media seperti apa ya. Oke, nah udah ada definisi operasional, tadi kita bahas juga independen dengan dependent sekilas gitu ya. Berikutnya ada namanya hubungan antara variabel. Jadi hubungan antara variabel itu ada 4 bentuk hubungan. Itu 4 di sini ya. Jadi ada 4 grafik, ini menggambarkan 4 hubungan. Yang pertama itu kita lihat dari kiri atas grafik A. Oh ya, ini ada di buku. Jadi ini saya ngambil screenshot dari e-booknya Cosby. Bukunya Cosby. Kalau buku buku fisik yang saya punya bentuknya kayak gini nih. Kelihatan nggak? Wah, karena ada filter, background. Pokoknya gini deh. Tuh, nggak kelihatan ya? Cosby. Nah, pokoknya kayak gini deh. Ini buku fisiknya, tapi untuk pertemuan hari ini nanti saya upload e-booknya, jadi kalian bisa baca juga bukunya Cosby. Menurut saya ini buku metode penelitian yang paling mudah untuk dibaca yang bahasanya Inggris.
bahkan menurut saya lebih gampang baca ini daripada baca buku metode penelitian bahasa Indonesia. Bukan karena sok Inggris, tapi dia neranginnya lebih mudah. Coba kalian lihat aja nanti bukunya. Nanti saya upload bukunya di Google Classroom. Jadi ini bisa lihat di Cosby, itu ada 4 bentuk hubungan antar variabel. Jadi ada grafik A. Grafik A ini kalau kita lihat bareng-bareng ya. Nah, dinamakan positive linear relationship. Jadi ini hubungannya positif. Punya hubungan positif antara satu variabel dengan variabel lainnya. Di sini variabel pertama itu ada speech rate. Jadi tingkat berbicara. Tingkat berbicara di sini sebenarnya kalau kalian baca di bukunya itu kayak tingkat kita terpapar oleh pembicaraan itu gitu. Yang kedua, itu variabel keduanya kalau teman-teman yang IPA tuh kan atau mungkin yang IPS juga tahu ya. Jadi speech rate itu kita sumbu X ya, sumbu X. Speech rate di sumbu Y itu ada attitude change, ada perubahan sikap. Jadi speech rate misalnya contohnya adalah bisa jadi gini, speech rate itu bisa kita simpulkan contohnya adalah kita terpapar atau kita dengerin khutbah agama. Yang Islam mungkin khutbah pengajian atau yang cowok khutbah Jumatan atau misalnya kalau yang non Muslim ketika beribadah ada khutbah tuh dari pemuka agamanya itu speech rate. Attitude change itu perilaku sikap kita berubah gitu. Sikap kita jadi lebih baik gitu. Nah, kalau di sini dengan positive linear relationship kita lihat tuh ketika speech rate-nya low, attitude change-nya juga di low. Tapi semakin geser ke kanan yang di sumbu X ya, makin geser ke kanan, makin high, maka attitude change-nya juga semakin high. Jadi intinya kalau positive linear relationship contohnya gitu. Ketika kita semakin sering dengerin khutbah agama, maka sikap kita akan semakin perubahan sikap kita itu akan semakin tinggi gitu. Akan menjadi lebih baik misalnya gitu. Atau misalnya kampanye tuh, semakin kita sering dengar orang kampanye si A, maka attitude kita terhadap si A akan berubah. Kalau positif berarti akan semakin naik gitu, semakin positif attitude terhadap dia. Itu positive linear relationship. Yang B itu negatif linear relationship, berarti hubungannya negatif. Hubungan negatif kayak gimana? Terbalik dari hubungan yang positif. Jadi kalau positif variabel A-nya itu low, variabel B-nya itu low, semakin tinggi, maka yang B-nya juga makin tinggi. Tapi kalau di negatif relationship, kita lihat nih ya di sini, sumbu X-nya ini kan ada di low nih. Kalau kita lihat paling kiri ya, sumbu X itu di low, sumbu Y-nya dia ada di high gitu. Jadi justru ketika ini antara kelompok dengan kebisingan gitu. Jadi kalau misalnya kelompoknya kecil, itu justru berisik gitu, ramai, banyak ngomong gitu. Tapi ketika kelompoknya besar, justru malah jadi sepi, gitu. Malah semakin low. Jadi terbalik tuh. Ketika group size-nya low, amount of noise-nya high. Tapi group size-nya membesar, amount of noise-nya menurun. Itu linear. Dia terbalik. Kalau misalnya positif linear relationship itu ini naik, ini ikut naik gitu. Kalau negatif, misalnya posisinya gini nih. Ini naik, ini turun. Makin menjauh. Itu namanya negatif linear relationship. Di grafik B. Kalau misalnya yang berikutnya, apalagi ada grup C, grafik C, gitu ya. Grafik C itu apa? Misalnya, nah ini. Jadi kalau grafik C itu bentuknya kayak U terbalik. Jadi sebenarnya sampai satu poin dia positif. Gitu. Dia kayak positif linear. Jadi satu poin dia naik bareng. Tapi kalau terlalu tinggi dia drop. Gitu. Ini kalau di sini contohnya adalah kalau ada stimulus visual, ya, kompleksitasnya
ketika awal-awal tuh sebelum di tengah-tengah sini ya. Nih, sebelum di tengah-tengah. Nih, jadi semakin kompleks stimulusnya, kita semakin senang. Tapi kalau terlalu kompleks, kita malah jadi nggak senang. Jadi naik, positif nih ya, ini naik, pas di tengah-tengah jadi boring, jadi turun. Gitu. Itu namanya curvilinear relationship. Yang D ada namanya no relationship, gitu. Jadi nggak ngaruh. Kalau ini contohnya di sini adalah amount of crowding, jadi jumlah dukungan tuh teriak-teriak kayak supporter gitu lah ya terhadap performance. Jadi contoh kayak pemain bola, misalnya pemain basket atau atlet, balap motor atau balap apa gitu ya. Semakin didukung, dia performanya biasa aja, nggak ngaruh gitu. Supporter udah teriak-teriak mukulin segala rupa juga nggak ngaruh, maka itu berarti no relationship. Bisa dilihat di sini di grafiknya, ketika amount of crowding-nya low, performanya sedang-sedang aja. Tapi ketika semakin heboh tuh supporternya, performanya juga tetap segitu aja, berarti nggak ngaruh. Contohnya apa? Contoh lain yang no relationship, pokoknya nggak ada ngaruh-ngaruhnya lah. Misalnya kayak saya bukan orang yang baru tuh ya banyak kakak saya tuh bikin paper tuh bicaranya tentang iklannya Shopee. Karena Shopee banyak banget iklannya di TV, banyak banget iklannya di sosmed. Misalnya. Ketika ukur orang lain mungkin banyaknya terpapar iklan Shopee, dia belanja di Shopee. Tapi karena saya kurang suka belanja di Shopee, saya lihat iklan Shopee banyak, juga saya nggak belanja di Shopee. Berarti itu no relationship terhadap jumlah iklan dengan kemungkinan untuk belanja di suatu marketplace gitu. No relationship. Oke, kebayang nggak? Kalau ada yang mau nanya nanti langsung aja tulis di Google Classroom ya, atau WhatsApp group atau Japri juga boleh. Nah, berikutnya ini ada tugas. Tugas pertama, ini ada di e-book halaman 148, ada 8 pernyataan. Nanti kamu pilih pernyataan satu tuh maksudnya dia positive relationship, negative relationship, atau curvilinear relationship. Contoh ya, increased calorie intake is associated with increased body weight. Ini bahasa Inggris, jadi kalau misalnya nggak apa-apa ya sambil belajar bahasa Inggris. Kalau misalnya kamu bingung, coba kamu buka di Google Translate atau tanya ke teman yang jago bahasa Inggris. Tanya bahasa Indonesianya, jangan tanya jawabannya ya. Meningkatnya asupan kalori di sini dihubungkan dengan meningkatnya berat badan. Positif, negatif, apa curvilinear. Contohnya itu. Atau kita ambil contoh nomor 6. Amount of education is associated with higher income. Jadi jumlah pendidikan, gitu ya, jumlah pendidikan yang kita terima itu berhubungan dengan tingginya pendapatan. Kalau kayak gitu pernyataannya itu masuk kemana sih hubungannya? Positif, negatif, curvilinear ya. Ada 8, silakan dikerjain. Ada di e-book halaman 148. Kalian mau ngerjainnya, misalnya, saya rasa gini aja deh ngerjainnya. Kamu screenshot, ya, e-booknya kamu screenshot kayak gini. Atau ini video ini kalau kamu mau screenshot boleh. Kamu screenshot, udah gitu nanti dari fotonya kamu contreng-contrengin gitu. Kamu nomor 1 mau nyontreng mana, nomor 2 nyontreng mana, nomor 3 nyontreng mana. Atau nanti saya posting aja lah ya. Jangan deh. Kalau gitu nanti yang nggak nonton video tahu ada tugas kan, ya. Jadi udah aja kamu video ini kamu screenshot. Ini saya panjang kan lama ngomongnya. Video ini kamu screenshot, kamu pause dulu nih saya bicara, terus kamu screenshot. Udah gitu kamu contreng-contrengin nomor 1 mana, nomor 2 nomor 8 mana. Udah dicontreng-contrengin, silahkan kumpulin di Google Classroom. Ya. Itu tugas pertama. Kapan deadline-nya? Ini deadline-nya hari ini. Jadi di akhir jam kuliah kamu harus ngumpulin ini. Kalau yang nggak ngumpulin di akhir jam kuliah, maka saya anggap nggak ngumpulin. Ya iyalah ya nggak ngumpulin, saya anggap nggak ngumpulin. Jadi silahkan kumpulin di akhir jam kuliah. Ya. Oke. Saya nggak akan nulis dulu ini di Google Classroom. Saya nggak akan nulis dulu ini di WhatsApp group. Jadi yang tahu itu yang bakal tahu yang hanya yang nonton video ini. Oke.
Ya. Berikutnya itu ketika udah bicara variabel, tadi definisi operasional, bicara hubungan antar variabel, gimana dong kita tahu atau ukur variabel? Itu penelitian itu biasanya pakai sifatnya dua, non eksperimental dengan eksperimental. Bedanya apa? Non eksperimental kita hanya mengobservasi. Bahasa umumnya gitu, mengobservasi. Kalau misalnya nanti kan ada kuliah observasi, ya observasi itu sebenarnya secara spesifik itu kayak nanti kuliah observasi. Tapi secara umum observasi itu kita hanya melihat manifestasi mental seseorang dari perilakunya, ini gitulah. Apakah bisa dari observasi murni itu secara visual kita lihat, atau misalnya kita kasih kuesioner, kita kasih survei, bisa kita wawancara, bisa apa namanya surveinya isi sendiri atau kita yang ngisiin gitu. Itu non eksperimental. Eksperimental itu kita uji. Ya enggak kita observasi. Ya kita observasi juga tapi kita uji. Kenapa kita uji disebutnya? Karena ada manipulasi dan kontrol. Jadi ada stimulus yang kita berikan. Nah, muncul nggak sih perilakunya? Misalnya saya mau bilang apa misalnya saya mau nguji impulsif buying-nya teman-teman. Impulsif buying, jadi impulsif buying itu kecenderungan untuk beli barang, sesuatu barang tanpa dipikir gitu. Maka saya share tuh barang-barang yang menurut saya kalian suka. Saya share sepatu, saya share iklan tas, saya share atau makanan tuh yang kayaknya enak, seblak, cimol, cilok, cilor, dan cici lainnya. Kalian beli nggak? Misalnya gitu. Itu masuk eksperimen karena ada manipulasi. Nah, tapi kalau eksperimen yang komplit, itu ada manipulasi, ada kontrol. Jadi kalau yang benar ketika kita melakukan eksperimen, itu saya membagi dua kelompok. Kelas ini misalnya. Hari ini, saya metode penelitian itu ngajar dua kelas B dan kelas C. Gitu ya. Kelas B dan kelas C saya kumpulin, terus ini eksperimen basicnya tuh. Kelas B saya kasih manipulasi. Di kelas B saya akan misalnya lebih galak tuh daripada di kelas C. Di kelas C saya biasa aja gitu. Maka yang kena manipulasi itu kelas B. Saya memanipulasi kalian dengan galaknya saya. Di kelas C saya biasa-biasa aja, itu kontrol. Terus saya pilih ya performanya nanti nilai-nilainya bagus yang digalakin atau bagus yang biasa. Itu eksperimen standar tuh, maksudnya nggak terlalu saintifik lah. Tapi ketika saintifik, saya nggak bisa langsung bagi kelas B begini, kelas C gini. Harus ada namanya randomization. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Jadi ada randomization, kelas B, kelas C saya campur aja semua. Saya udah lupa mana yang kelas B, kelas C. Ada sekitar berapa orang tuh? 50 orang atau 60 orang. Terus saya bagi dua kelompok. Nah, dua kelompok ini yang satu saya galakin, yang satu saya biasa aja ngajarin. Mana nih yang nilainya lebih bagus? Itu manipulasi dan kontrol. Oke, lanjut ya. Nah, itu tadi gambaran sedikit eksperimen. Non eksperimen, nah sebetulnya kalau penelitian perilaku itu sebenarnya lebih jelas tuh eksperimen. Gitu. Kayak kalau masuk ke sebuah kampus psikologi, saya nggak tahu kalau kampus psikologi yang lain, tapi ada kampus psikologi yang cukup terkenal tuh ya di Indonesia, itu dia sangat suka dengan penelitian eksperimen. Karena eksperimen itu lebih mudah. Lebih mudah itu maksudnya ngerjainnya susah, lebih capek, duitnya lebih gede. Tapi kita mengambil kesimpulan itu lebih gampang karena udah eksplisit jelas kelihatan. Kalau non eksperimen, sebaliknya dulu kita bahas dulu. Non eksperimen itu ada dua masalah gitu. Yang pertama itu ada directionality problem. Jadi kalau kita tadi bilang ada IV, ada DV kan gitu ya. Independen mempengaruhi dependent. Nah, kalau di non eksperimen, yakin nggak sih kayak gitu? Kalau di sini contohnya adalah katanya latihan itu mengurangi kecemasan. Ya, misalnya pidato atau mau nyanyi, kalau kita semakin sering latihan, itu mengurangi rasa cemas. Misalnya hipotesisnya gitu. Awalnya kita bikin exercise mempengaruhi anxiety. Latihan mempengaruhi secara negatif
ke kecemasan. Semakin sering latihan, maka anxiety-nya semakin lemah. Tapi jangan-jangan sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya terbalik. Semakin orang cemas, jangan-jangan makin malas latihan. Atau karena dia cemas tinggi, maka dia latihan habis-habisan gitu. Gitu loh. Jadi kita belum, kadang-kadang kalau non eksperimen kita belum jelas arahnya kemana. Dari mana kita tahu arahnya jelas? Dari teori. Gitu. Kita baca teori-teori, kita berargumen, kita punya hipotesis, maka kita bisa memperkirakan arahnya seperti apa. Kita udah neliti, kita udah melakukan penelitian, dapat hasil segini, itu juga masih bisa dipertentangkan. Beda dengan eksperimen. Eksperimen udah jelas. Kita kasih latihan terus dengan yang nggak pernah latihan, cemas mana gitu. Ya lebih eksplisit. Yang ketiga, kalau non eksperimen itu karena kayak kita ngasih survei ya. Kan orang tuh misalnya saya ngasih survei nih ke kalian. Ada yang ngerjain di kelas, ada yang ngerjain di rumah, ada yang ngerjain di tempat umum, ada yang ngerjain di kafe misalnya, ada yang ngerjain sambil nongkrong dan lain-lain. Nah, nggak sama tuh kan kondisinya. Nah, kondisi yang nggak sama itu disebut third variable problem. Jadi ada variabel ketiga yang sebetulnya mengganggu penelitian kita. Gitu. Kalau eksperimen biasanya udah kita kondisikan, biasanya di lab kalau eksperimen itu ya. Jadi di lab terkondisi, nggak ada gangguan-gangguan lain gitu. Jadi terisolasi lah. Tapi kalau non eksperimen ada third variable problem. Ada variabel ketiga. Kayak gini, saya misalnya mau nanya saya menguji kecerdasan misalnya. Yang ngerjain di kelas dengan yang ngerjain di kafe mungkin jangan-jangan akan beda. Kenapa? Karena di kafe mungkin distraksinya lebih banyak. Ada orang lewat, ada mobil lewat, ada yang ngajak ngobrol, ada yang pelayan nganterin makanan, pelayan nganterin minuman, ada yang ambil gelas kotor dan lain-lain gitu. Itu namanya third variable. Nah, kalau ini contohnya di sini adalah ada higher income leads to both lower anxiety and more exercise gitu. Jadi variabel ketiga itu bisa jadi pengganggu. Pengganggu itu namanya confounding variables. Jadi variabel pengganggu. Misalnya saya bilang saya dulu kalau kalau misalnya mata kuliah inilah, anggaplah kita kuliahnya masuk ya, offline seperti biasa. Yang satu jam 7.50, yang satu jam 11:10 gitu kan. Terus saya mau bilang, saya mau ngukur kemampuan atau kecerdasan teman-teman dalam mata kuliah metodologi penelitian 1. Terus saya ngukur aja. Terus dengan mudahnya saya bilang bahwa misal ya, kelas C ini nggak lebih baik dari kelas B. Pakai secara non eksperimen, yakin nggak tuh benar kayak gitu? Jangan banyak variabelnya. Kenapa? Kelas B datangnya pagi jam 7.50. Masih segar tuh, belum banyak informasi masuk, langsung kuliahnya metodologi penelitian. Tapi kelas C datangnya 11.10, udah jam makan siang lagi. Mana jam makan siangnya bablas kan aturan aslinya tuh. Jadwal aslinya bablas. Jadi nggak konsen lah, jadi pengen jajan lah, pengen apa. Akhirnya performanya nggak sebagus kelas B. Atau sebaliknya, kelas C karena masuknya jam 11.10, maka punya kesempatan untuk sarapan dulu tuh. Jadi pas kuliah metodologi penelitian, perutnya udah penuh, bisa berpikir dengan nyaman gitu. Di kelas B karena jam 8 pagi nggak sempat sarapan, akhirnya kuliah metodologi penelitian dengan kelaparan gitu kan, jadi nggak perform. Gitu. Itu namanya third variable yang disebut confounding variable, variabel yang mengganggu. Atau sebenarnya secara sekilas ya ini ada namanya third variable itu bisa jadi IV-nya kayak di gambar ini itu jadi independennya itu ternyata bukan exercise atau anxiety tapi ada income. IV-nya ternyata hal lain misalnya. Atau ada namanya variabel moderator. Variabel moderator itu variabel yang memperkuat hubungan dua variabel. Jadi misalnya kayak ini. Exercise dengan anxiety. Lihat di atas ya. Balik lagi exercise dengan anxiety.
latihan dengan kecemasan. Ternyata hubungan ini tuh nggak begini aja, nggak sesimpel ini. Dia tuh dipengaruhi oleh moderator. Moderatornya apa? Misalnya ini dalam konteks lomba nyanyi. Orang yang latihan, maka cemas nanti untuk tampil lomba nyanyinya lebih rendah. Tapi ada moderatornya, ada yang memperkuat hubungan itu. Misalnya apa? Misalnya karena pelatihnya tuh mantan juara nasional. Atau karena lombanya di kota sendiri, maka itu akan memperkuat hubungan ini. Gitu. Akan memperkuat hubungan negatif antara latihan dengan kecemasan. Tapi kalau misalnya tandingnya misalnya orang Bandung, misalnya tandingnya di Samarinda, misalnya, jadi merasa jauh lah, homesick lah, ini itu cuacanya beda, misalnya, akhirnya itu mempengaruhi hubungan exercise dengan anxiety. Itu namanya moderator. Atau mediator. Mediator itu apa? Mediator itu variabel yang menjembatani hubungan antara dua variabel. Jadi kalau misalnya di sini exercise dengan anxiety, selanjutnya apa? Misalnya tampil karena dia latihan, kalau latihannya bagus, misalnya, anxiety-nya menurun, kan? Kalau anxiety-nya menurun, maka dia tampilnya bagus tuh, nyanyinya ikut lomba nyanyi bagus, maka performance-nya bagus, misalnya. Maka anxiety ini dia jadi jembatan kan, posisinya di tengah, maka dia jadi variabel mediator. Gitu. Biasanya bahasanya tuh kalau di Indonesia kan, kalau kita ribut, terus tolong dimediasi. Saya di sini mau memediasi masalah ini, jadi menjadi penghubung, menjadi jembatan, gitu. Supaya dua-duanya nyaman, dua-duanya damai, gitu, mediasi. Jadi itu contoh variabel ketiga, ada co-founding variable, ada moderator variable, ada mediator variable. Moderator mediator sebenarnya saya juga waktu itu dapat di S2. Jadi ini nggak akan dijelaskan secara rinci, tapi kalau teman-teman punya ketertarikan boleh nanya ya. Mudah-mudahan sih nanti pas giliran kalian mungkin metodologi penelitian 2 itu diajarin mediator dengan moderator. Tapi kalau sekarang mungkin belum gitu ya. Nah, eksperimental method, kalau tadi bahas non-eksperimental, sekarang bahas eksperimental, itu lebih jelas arahnya. Kita bisa lebih mengisolasi supaya penelitian kita tuh nggak ada variabel ketiga yang mengganggu. Pertama, kenapa adanya experimental control? Kita mengisolasi ruangan, kita ngerjainnya di lab, kita di kelas nggak boleh ada ribut-ribut, misalnya supaya keserius. Misalnya kalau kita kayak tadi bilang, saya menguji kecerdasan gitu, biar benar-benar kecerdasannya yang muncul, maka saya kontrol ruangan supaya nggak ribut, suhu ruangannya di suhu optimal dan lain-lain. Itu namanya experimental control. Atau misalnya kalau kalian pernah nggak ngalamin, kalian ikut psikotes, pensilnya itu dikasih sama psikolognya. Itu sebenarnya experimental control gitu. Jadi jangan sampai yang satu pensilnya tajam jadi enak gitu ngerjain, yang satu dia nggak nyaman kerja karena si pensilnya tumpul gitu. Masuk ke experimental control. Yang kedua itu ada randomization. Jadi randomization itu contohnya yang tadi saya bahas gitu. Jadi kalau saya mau bilang seberapa pinter atau seberapa perform dari kelas B dan kelas C, saya nggak bisa langsung ini kelas B satu kelompok, kelas C satu kelompok. Itu nggak ada randomization. Nah, kalau saya pengen ada randomization, satu angkatan saya ambil kelas A, kelas B, kelas C, terus saya random. Saya acak, kamu masuk kelompok 1, kamu masuk kelompok 2, kamu masuk kelompok 3. Habis itu baru saya kasih manipulasi. Saya kasih stimulus. Gitu. Itu randomization. Jadi kalau misalnya nggak ada randomization, nanti ada variabel-variabel ketiga yang akan mengganggu. Ketiga, itu internal validity. Jadi internal validity itu kemampuan si penelitian untuk menarik kesimpulan dari hubungan sebab akibat dari penelitian yang kita ambil. Gitu ya. Caranya gimana sih untuk ngetes internal validity? Yang pertama itu ada temporal precedence. Jadi kalau temporal precedence urutannya harus tepat. Jadi misalnya kalau bicara tadi latihan dengan kecemasan, mau yang mana dulu gitu. Kalau misalnya berdasarkan kita hasil studi teori itu latihan dulu, baru cemasnya berkurang gitu. Maka nanti juga
ketika kita melakukan eksperimen itu kita kasih latihan dulu, gitu. Terus kita uji kecemasannya. Bukan uji kecemasan dulu terus kita kasih latihan. Ya bisa aja sih sebenarnya kayak kecemasannya kita uji berapa cemas gitu ya, terus kita kasih latihan, terus kita tanya lagi berapa cemas sekarang, gitu. Bisa aja itu namanya pre-test, post-test gitu. Tapi intinya kita pola pikir kita tuh udah langsung mindset bahwa yang mempengaruhi itu latihan, yang dipengaruhi itu kecemasan. Itu namanya temporal precedence. Yang kedua itu ada namanya covariation. Jadi karena ada grup kontrol, ada grup manipulasi gitu ya. Ada yang dikasih stimulus, ada yang nggak dikasih stimulus, maka hasilnya harus beda. Itu namanya eksperimennya berjalan berhasil. Kalau misalnya saya mau nguji pengaruh galaknya dosen terhadap performa mahasiswa gitu. Yang satu digalakin, satu kelas digalakin, satu kelas biasa aja, saya nyantai-nyantai aja gitu. Terus ternyata hasilnya sama, ya berarti itu eksperimennya nggak berhasil karena ternyata mau digalakin nggak digalakin hasilnya sama, berarti nggak ngaruh gitu si galaknya dosen tuh gitu. Itu namanya covariation. Atau misalnya kalau saya bilang kuliah itu kalau dikasih musik rock, pengaruh musik klasik terhadap keseriusan dalam bekerja misalnya. Saya bikin 2 kelompok, yang satu dikasih musik klasik, yang satu nggak dikasih musik misalnya. Atau yang satu dikasih musik klasik, yang satu dikasih musik rock misalnya. Gimana tuh pengaruhnya? Itu namanya covariation. Ketiga itu alternative explanation elimination. Jadi harus kita melakukan tadi eksperimen kontrol, randomization, internal validity, itu tujuannya untuk mengeliminasi dari alternative explanation atau variabel-variabel ketiga. Nah gitu. Jadi ketika kita bisa melakukan semua ini, kita melakukan kontrol eksperimen, kita adanya randomization, kita melakukan internal validity, itu mengurangi rancuan dari penelitian kita. Mengurangi ada variabel-variabel ketiga yang mengganggu penelitian kita gitu ya. Jadi itu eksperimen. Hari ini materinya sampai situ, nggak terlalu banyak. Berapa jam? Kayaknya paling sejam kurang ya. Itu variabel, kita tadi bicara tentang variabel, kita bicara tentang definisi operasional, kita bicara hubungan antara variabel, kita bicara eksperimen dengan non eksperimen secara singkat. Ini nanti ada mata kuliah khusus sebenarnya eksperimen gitu ya. Jadi nanti mungkin kalian akan lebih mendalami pembahasan tentang eksperimen di mata kuliah tersebut. Oke, apa lagi? Ada tugas 2. Ya, ini tugas 2. Saya pengen kalian bikin secara singkat, buatlah contoh. Definisi operasional dari variabel. Yang pertama kemampuan mengetik. Kedua itu kecanduan game online. Ketiga kesuksesan berkuliah. Keempat kecerdasan emosional. Gimana ngerjainnya? Jadi kamu tulis aja. Kemampuan mengetik. Menurut kalian itu definisi operasionalnya apa sih? Kira-kira aja gitu. Apa kalian bayangkan gitu. Kalau orang saya mau menguji kemampuan mengetik seseorang. Maka gimana cara mengujinya? Terus kamu ceritain di definisi operasional. Atau kamu misalnya, saya nggak mau nguji doang, mau saya kasih stimulus, mau saya kasih kerjaan dulu, terus gimana? Nah, itu kemampuan mengetik kayak gimana? Sampai nanti ke kecerdasan emosional. Satu aja definisi operasionalnya. Kalian bikin di paper seperti biasa, nggak usah pakai cover, tapi pakai nama dan pakai NPM, kumpulin di Google Classroom. Formatnya nggak usah terlalu, saya nggak mau membuat mengekang, tapi intinya buatlah serapih mungkin aja, ya. Buatlah serapih mungkin, jangan, saya nggak tahu, kayaknya nggak mungkin kopas deh, jadi silakan bikin aja ya. Ini kapan deadline-nya? Kalau ini deadline-nya lama, jadi kumpulin minggu depan sebelum jam kuliah. Ini jadi seperti tugas biasa ya. Jadi ulangi lagi, minggu ini tugasnya ada 2. Tugas pertama itu yang tadi dari ebook, itu dikumpulin nanti di akhir jam perkuliahan. Jadi kalau kelas B, kalian kumpulin jam berapa tuh? Jam 10:30 ya. 11.
Kalau kelas C, kalian kumpulin jam 13.40. Oke. Jadi itu 13.40 benar ya? Iya benar ya kayaknya. Ya 13.40 apa 13.50 saya lupa. Pokoknya di akhir jadwal kuliah nanti kalian kumpulin tugasnya. Besok akan saya bikinnya tadi apa? Bikinnya malam-malam. Jadi besok hari Senin maksudnya saya akan bikin classroom-nya untuk ngumpulin tugas pertama dan tugas keduanya nanti menyusul. Ya. Silakan kerjain tugasnya. E-booknya nanti akan saya upload. Mungkin sekarang aja langsung saya upload untuk e-booknya supaya besok kamu nonton video udah bisa langsung ngerjain. Kau bisa screenshot dari e-book atau kau bisa screenshot dari video saya yang tugas pertama, terus kalian kasih contreng mana yang jawaban yang sesuai dengan pernyataan-pernyataan di e-book halaman 148. Tugas kedua, kalian bikin definisi operasional dari 4 variabel ini, dikumpulkannya minggu depan dalam bentuk paper. Dan tugasnya saya nggak akan tulis di WhatsApp group, saya nggak akan tulis di Google Classroom, saya akan hanya menuliskan, saya akan menyediakan tempat ngumpulinnya aja. Ya. Jadi silakan kalau mau tahu tugasnya, kamu nonton videonya. Kalau misalnya ada yang nanya apa tugasnya apa, berarti kamu nggak nonton videonya. Oke? Sip? Kalau ada yang mau nanya, jangan lupa nanya aja di Google Classroom, tanya aja di WhatsApp, tanya aja di WhatsApp group. Kalau misalnya ada orang ya kadang-kadang gini, saya mau nanya Pak, tapi kalau nanyanya teks tuh saya kagok. Saya enak nanya langsung. Kamu bilang aja, Pak saya mau nanya, tapi saya nggak bisa, saya nggak mau nanya nulis. Saya mau, apakah nanti kita buka Zoom lagi atau kamu mau nanya pakai voice note, itu boleh. Bilang aja. Jadi kalau ke saya, apapun asal ngomong, pasti boleh. Gitu. Asal jangan ngaco-ngaco. Jangan yang aneh-aneh aja gitu. Selama itu sesuai dengan koridor perkuliahan, itu nggak apa-apa, boleh. Ya. Oke, itu ya. Jadi terima kasih yang udah menyaksikan. Besok saya share video YouTube-nya, kalian bisa tonton. Terima kasih. Good luck. PPT-nya nanti menyusul. Saya juga masih punya utang. Ternyata PPT minggu lalu ya. Jadi pas bikin PPT ternyata baru ingat minggu lalu saya belum share PPT. Jadi mungkin besok saya share ke PPT ini. Nanti PPT minggu lalu akan menyusul. Saya share lagi di Google Classroom. Terima kasih yang udah nonton. Good luck buat kelas B dan kelas C. Tetap jaga kesehatan. Sehat-sehat selalu. Jaga diri baik-baik karena sekarang COVID-nya katanya turun, tapi saya merasa banyak orang dekat saya malah jadi kena gitu. Jadi rada mengerikan urusan COVID ini ya. Jadi sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.